Dulu kakek nenek kita punya anak 7, tetangga punya 10, dan gak ada yang heran karena zaman itu satu kalimat seolah jadi mantra. Banyak anak, banyak rezeki. Tapi pertanyaannya, apakah itu masih berlaku hari ini? Selamat datang di channel Basman aja. Suara tangisan bayi kadang terdengar seperti harapan, tapi di kasus lain justru terdengar seperti permintaan tolong. Di dunia yang katanya makin modern, kita masih terus melihat satu kenyataan yang menyedihkan. Ada orang yang tega meninggalkan darah dagingnya sendiri, mau di tempat sampah, di depan musola, bahkan di selokan. Sebelum ke pembahasan, aku mau bahas yang lagi viral nih, tentang seorang ojol yang menerima orderan dari seorang berinisial R. Dan apa kalian tahu apa isinya? Isinya adalah jenazah bayi. What the fuck? Hell nah bro. Jadi si bapak ojol ini menerima sebuah orderan paket dan tujuan pengirimannya itu di sebuah masjid yang berdekatan dengan sebuah pemakaman, dengan harapan jenazah bayi ini ditemukan sama marbot masjid. Gila sih. Dan kalian tahu apa yang lebih gila? Orang tua si jenazah bayi ini ngelakuin hubungan sedarah atau sering disebut incest. Dan kedua pelaku ini tidak bertanggung jawab, dijerat pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dulu, anak banyak itu aset, anak bantu di sawah, anak bantu jaga adiknya, anak ikut jualan di pasar. Tapi sekarang, anak-anak butuh sekolah minimal 12 tahun, bukan cuma makan, tapi juga kuota internet buat main game atau scroll sosmed, gadget, dan mental health support. Data dari BKKBN tahun 2023 menunjukkan biaya membesarkan satu anak dari lahir sampai umur 21 tahun bisa menembus 700 juta sampai 1 miliar. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS, tahun ajaran 2023-2024 tingkat putus sekolah mencapai 0,19% untuk tingkat SD, 0,18% untuk tingkat SMP, 0,19% untuk SMA, dan 0,28% untuk tingkat SMK. Kalimat banyak anak banyak rezeki sebenarnya bukan dalil agama, tapi lebih ke budaya pasca kemerdekaan. Dulu, Indonesia butuh banyak tenaga kerja untuk pembangunan nasional, banyak keluarga besar, artinya banyak tangan untuk kerja keras atau kerja kasar. Tapi zaman berubah di era digital, yang dihargai bukan jumlah orangnya, tapi kualitasnya. Negara-negara dengan SDM berkualitas kayak Jepang dan Jerman justru krisis populasi, tapi tetap maju, karena yang mereka kejar bukan jumlah anak, tapi mutu pendidikan dan kesehatan mereka. Ironisnya, banyak keluarga miskin justru yang punya anak paling banyak. Data BPS tahun 2022, rata-rata keluarga di kelas ekonomi bawah memiliki anak lebih dari 3. Padahal mereka paling kesulitan memenuhi nutrisi, pendidikan, bahkan tempat tinggal. Ini bukan menyalahkan, tapi mempertanyakan. Apakah rezekinya datang atau justru terbagi makin tipis? Banyak orang bilang rezeki anak itu udah ada yang ngatur, tapi rezeki itu juga perlu dijemput. Dan untuk menjemputnya, kamu butuh tenaga, waktu, dan biaya. Makin banyak anak, makin terbagi semua itu. Kita hidup di zaman dimana satu anak bisa jadi beban atau jadi berkat. Dan itu tergantung kesiapan orang tuanya, bukan jumlahnya. Di realita hari ini, makin banyak anak sama dengan makin besar risiko stunting, makin besar beban mental ibu, makin tinggi angka kemiskinan antar generasi. Dan itu bukan teori doang, di desa, kota, sampai pinggiran Jakarta, kita bisa lihat buktinya sendiri. Satu orang tua harus kerja 3 shift demi beli susu satu anak, lalu datang anak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, dan seterusnya. Tapi rezeki yang diharapkan nggak otomatis ikut datang. Rezeki itu misteri, tapi perencanaan bukan dosa. Mungkin udah saatnya kita ubah mantra lama dari banyak anak banyak rezeki. Bullshit. Jadi, anak cukup, hidup cukup, dan rezeki yang berkualitas. Karena yang paling penting bukan berapa banyak anaknya, tapi apa kamu siap jadi orang tuanya. Anjay.